Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Tribun Series Suara Rakyat. Sore ini kita akan membahas bagaimana Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi dan mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Mas atau Abang ya, Ilham Nur ST. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore Mas Ilham. Selamat sore. Ya. Nah, langsung aja kita ke Mas Ilham. Bagaimana sih persiapan dari Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyongsong pemilu 2024? Kabarnya juga akan tetap mengusung Pak Prabowo sebagai capres, Pak. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di kanal YouTube, di IG, Bipost dan Facebook, juga seluruh hadirin. Sore hari ini sangat berbangga Partai Gerindra dapat undangan Bitok dari Banjarmasin Pos. Adapun yang disampaikan Bang Edi tadi, bahwasanya Gerindra 2024 ini bagaimana persiapannya, jelas Pak. Kami semakin siap karena pengalaman 3 pemilu yang sudah kita lewati menjadi pelajaran bagi kita. Evaluasi telah dilakukan dan insya Allah 2024 kita semakin siap untuk menyongsong pesta demokrasi Indonesia. Gerindra Kalimantan Selatan yakin responsif dari masyarakat dan juga kader-kader di seluruh Kalimantan Selatan, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, menunggu momentum ini untuk bisa membuktikan Partai Gerindra bisa bersaing dan mendapatkan hasil yang terbaik di 2024. Jadi 3 kali pemilu menjadi pembelajaran Pak ya? Betul. Lebih siap lagi ya? Insya Allah. Bisa. Oke. Nah, terus kabarnya untuk Gerindra akan berkoalisi dengan PKB? Oh iya benar. Baru-baru ini kita ada Rapimnas di Sentul, dan di sana agendanya yang pertama adalah mendengarkan semua pendapat dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi se-Indonesia dan meminta kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, Ketua Umum kami, Ketua Dewan Pembina kami, untuk kembali dicalonkan dan bersedia dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, dari Rapimnas ini semua DPD menginginkan hal itu dan alhamdulillah Ketua Umum bersedia menjawab dengan bersedia. Nah, kebersediaan Pak Prabowo ini tentunya harus kita tindak-lanjuti. Bagaimanapun syarat untuk mencalonkan seseorang presiden harus memenuhi target 20% ya. Untuk itu Gerindra perlu berkoalisi. Dan alhamdulillah PKB adalah partai pertama yang berkomunikasi dan kemudian bersepakat untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden ataupun capres cawapres yang akan diusung oleh Partai Gerindra dan PKB seperti itu. Pertimbangan memilih PKB secara politik Pak? Ya. Karena ada kesamaan visi gitu. Di antara dua partai ini. Kita tahu bahwa PKB adalah partai agamis, tetapi dia juga nasionalis. Ya, kenapa jadi nasionalis? Karena ada juga kader partai PKB yang bukan non-Muslim. Dari Buddha juga ada, dari Kristiani juga ada. Artinya dia partai agamis yang terbuka untuk seluruh lapisan elemen masyarakat. Begitu juga dengan Gerindra. Gerindra adalah partai nasionalis yang agamis. Jadi chemistry-nya dapat Pak. Jadi dapat. Dan alhamdulillah komunikasi pimpinan kami dengan pimpinan KB semakin mesra hari, dan ini menjadi modal dasar koalisi ini tetap bangkit untuk Indonesia Raya. Nah, pengalaman Pak Prabowo sampai 3 kali pemilu ya. Sekarang beliau ada di sistem. Ini apakah juga menjadi satu modal kuat lagi untuk jadi pemilihan presiden? Berada di lingkungan sistem sekarang ya, sistem kenegaraan ya. Yang membuat kami simpati dengan Bapak. Beliau orang yang negarawan, yang memiliki visi negarawan dan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Beliau ketika dipinang oleh Bapak Presiden Pak Jokowi untuk menjadi Menhan, beliau tidak langsung menyetujui, tapi beliau meminta pendapat dari seluruh dan akhirnya beliau bersedia dan beliau menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Dan ini adalah bagian dari bagaimana beliau ingin menjadikan Indonesia tetap tangguh, tetap aman, dan divisi
pertahanan tetap kuat lah gitu. Dia Mas Ilham, kalau bagaimana sih persiapan dari Partai Gerindra Provinsi Kalsel untuk mengulang ya kesuksesan pemilu 2019 silam? Ini adakah persiapan khusus yang dilakukan oleh tingkat daerah nih, Pak? Ya. 2 hari yang lalu, hari Sabtu, kami baru saja mengadakan rapat pimpinan daerah, menindaklanjuti Rapimnas di Sentul kemarin. Di Rapimda ini kami sudah membentuk badan-badan untuk persiapan pemilu. Tentunya yang lebih utama adalah membentuk Bapilu. Bapilu yang sudah terbentuk ini nantinya akan bekerja semaksimal mungkin mendesain baik itu program kegiatan, program kampanye, dan persiapan pencalekan. Itu dari visi itu. Kemudian saya kebetulan ditugasi oleh di bidang OKK, organisasi kaderisasi dan keanggotaan. Tentunya kita akan evaluasi perkuatan struktur organisasi, mulai dari bawah, dari ranting itu desa atau kelurahan, sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat DPC-nya, dan sampai dengan tingkat DPD-nya. Kita evaluasi, kita perkuat. Dan kemudian kita juga menyiapkan persiapan membentuk badan saksi untuk menyongsong 2024 yang akan datang. Sehingga saksi harus ready dan saksi harus siap untuk menjalankan amanah dari partai. Jadi penguatan juga dari tingkat ranting ya? Betul. Oh gitu, sampai tingkat provinsi ya? Ya. Oke, nah terus ini Pak, kabarnya untuk Gerindra juga akan merangkul konstituen dari kalangan Muslim, Pak, atau juga nanti juga kalangan lainnya? Ya. Partai Gerindra juga memiliki sayap-sayap partai, Pak. Sayap-sayap partai yang mendopang lembaga organisasi Partai Gerindra. Di kita ada yang namanya Gemira, Gerakan Muslimin Indonesia Raya. Ini khusus sayap partai yang Muslim. Jadi semua tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama yang berafiliasi dan bersimpati dengan partai kita rekrut di sini. Dan ini tugasnya untuk bisa mendakwakan bagaimana politik itu sebenarnya kepada masyarakat Muslim. Kemudian juga ada dari Kristiannya, ada KIRA, Kristen Indonesia Raya, juga ada Gema Sedana dari Hindu Buddha. Dan semua komponen masyarakat yang ada di Indonesia, apapun agamanya, kita welcome. Kita welcome, sama-sama berjuang untuk kemakmuran negara kita. Oke, Pak. Okay. Terus ini Pak, ada target Pak untuk apa, mungkin pileg atau pilkada Pak untuk Gerindra? Iya. Nah ini kan menarik nih. Iya. 2019 kemarin kami dapat 66 anggota DPRD baik provinsi dan kabupaten, ditambah 2 anggota DPR RI. Kemudian sebelum ini bercerita sedikit Pak ya, sebelum almarhum Haji Abidin, ketua kami terdahulu meninggal, beliau ada menyampaikan dalam satu pidatonya ingin mentargetkan di 2024 ini 100 kursi. 100 kursi untuk seluruh DPRD baik RI, provinsi dan kabupaten. Beliau belum sempat mewujudkan itu. Beliau terlebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa, dan kamilah di bawah kepemimpinan yang baru anak beliau Haji Mariana, kami berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita beliau Haji Abidin. Jadi 100 kursi DPRD itu menjadi target kami, Pak. Ini akan kita breakdown baik target pusat, target provinsi sampai target di kabupaten kota di tiap dapilnya. Seperti itu. Oke, jadi memang targetnya termasuk tinggi ya? Iya. Memang kita menginginkan di 2024 ini ada peningkatan di pimpinan DPRD. Kami sudah mendapat 4 ketua DPRD, 5 wakil ketua DPRD plus 1 provinsi. Jadi ada 9 kabupaten kota, baru sisa 4 DPC yang belum ada pimpinan. Jadi kami target mudah-mudahan 2024 ini semua DPRD kabupaten kota di Kalimantan Selatan Gerindra bisa menjadi pimpinan di salah satu. Pak, kalau versi dari Gerindra, kader yang berkuasa seperti apa sih Pak? Caleg yang berkualitas seperti apa? Yang jelas dia memiliki niat dulu Pak. Tanpa niat yang baik seperti apapun ya tidak mungkin. Kan pribadi masing-masing. Dengan niat yang baik dia ingin menjadikan dirinya sebagai anggota dewan yang ingin menjadi amanah masyarakat, itu yang pertama. Gerindra memiliki sekolah kader di Hambalang dan kaderisasi jalan. Seluruh caleg nanti juga akan mengikuti proses itu. Mereka akan digembleng, dibekali dalam tanda kutip ilmu tentang kegerindraan dan perpolitikan, dan mengasah mengasah mental, mengasah pikiran mereka untuk benar-benar terjun di politik ini tidak hanya asal-asalan.
Jadi kami ingin menciptakan kader yang berkualitas, yang bisa mewakili suara masyarakat itu sendiri. Tidak boleh kader Gerindra mengkhianati masyarakat. Itu yang penting. Karena tentunya akan langsung mendapatkan sanksi dari majelis kehormatan kami, Pak. Jika Gitu. mencoba, jika mencoba untuk menciderai atau mengkhianati masyarakat. Nah, terus kalau ini Pak, Gerindra kan dikenal selama ini sebagai partai yang jarang ada gejolak nih, Pak. Iya. Dalam suksesi atau dalam hal organisasi atau yang lain. Ini gimana sih kok bisa seperti itu, Pak? Ya itulah kepiawanan ketua umum kami ya, Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat lugas, sangat arif bijaksana, dan sangat mengerti apa yang diingini oleh seluruh kader-kadernya. Jadi begitu ada sedikit gejolak, kami di partai ini memiliki koordinator, jadi langsung kita selesaikan. Pendekatan secara humanis itu kami lakukan kepada setiap kader yang memiliki masalah, sehingga kita bisa segera mengambil kesimpulan, mengambil langkah-langkah agar masalah itu tidak berkembang. Jadi kita biasakanlah untuk bermusyawarah di tingkat level bawah pun. Kadang-kadang juga kawan-kawan ranting ada yang ingin bercerita atau ya kita layani. Jadi apa permasalahan kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya untuk kebaikan bersama. Tentunya ini sebagai bagian dari ikhtiar partai untuk menjadi partai yang Mas Ilham, kalau sebuah partai itu solid, sebuah partai itu kompak, terus itu apakah mempengaruhi Pak tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai tersebut ya? Benar, Pak. Kalau tidak kita sendiri yang menghargai rumah kita, bagaimana tamu merasa nyaman ketika mengunjungi rumah kita? Makanya rumah kita harus kita percantik, kita cat, ya, kita sapu bersih, furniturnya kita lap, kemudian kita pajang furnitur yang bagus, kemudian kita bersopan santun ketika tamu, tentunya tamu akan merasa nyaman. Nah, hal itu yang ingin diciptakan di Partai Gerindra, ingin menjadikan semua masyarakat tuh merasa nyaman dengan Partai Gerindra. Jangan sampai politik tuh dianggap politik yang apa ya? Kita ingin menjadikan politik itu yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat merasa memiliki partai. Partai ini kan milik masyarakat sebenarnya, bagian dari pembelajaran politik masyarakat. Dan kami ingin masyarakat merasa bahwa Partai Gerindra hadir untuk mereka. Itu yang ingin. Jadi nanti ketika masyarakat melihat partai itu penuh gejolak, Pak ya, nanti simpatinya kurang, Pak ya? Betul Pak. Iya, kalau kita di rumah tangga ini kompak, tetangga enak kan? Kalau rumah tangganya sudah kocar-kacir, ya pasti orang akan melihat yang lain. Jadi ini yang kita perkuat di Partai Gerindra.